Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya lah semata sehingga kita senantiasa diberi nikmat, baik itu nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan takwa. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merobek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera ketauhidan yang berlafaz la ilaha illallah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan sebuah materi yang sangat menarik bagi saya dan mudah-mudahan menarik juga untuk para pendengar sekalian. Adapun judul materi atau ceramah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu peran dan fungsi dari masjid kampus. Sebelum kita melangkah ke materi inti, kita harus mengetahui sejarah masjid tersebut itu terlebih dahulu. Membangun masjid adalah hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Tepat di hamparan kebun kurma 5 km dari kota Yathrib atau sekarang dikenal dengan kota Madinah, yaitu sebuah kota bernama Quba atau sebuah tempat bernama Quba. Di situ Amr bin Yasir membangun sebuah tempat berteduh untuk Nabi, dan disitulah Nabi bersama para sahabat membangun sebuah masjid dari tumpukan batu yang kemudian dikenal dengan sebutan Masjid Quba. Adapun dalil yang menyebutkan atau menceritakan tentang Masjid Quba terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 108 yang artinya, "Dan janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang dibangun oleh dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Dan di dalam masjid tersebut ada orang-orang yang menyucikan dan atau membersihkan diri. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih." Quran surah At-Taubah ayat 108. Selama 4 hari di Quba, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akhirnya berangkat ke Madinah. Sesampainya di Madinah, dia bertemu dengan 2 anak yatim dari Bani Najjar. Dan beliau kemudian berhenti di situ. Dan seseorang memintanya, atau seseorang yang bernama Ma'ad bin Afrah memintanya untuk membangun sebuah masjid. Riwayat lain mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membangun masjid itu setelah mengadakan perniagaan atau jual beli tempat tersebut. Kemudian masjid ini dikenal sebagai masjid termasyhur dengan nama Masjid Nabawi karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering menyebut masjid ini dengan sebutan masjidku. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang sejarah adanya masjid, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu masjid sebenarnya. Secara harfiah, masjid adalah tempat sembahyang. Perkataan masjid berasal dari bahasa Arab yang kata pokoknya adalah sujudan, yang artinya sujud. Dalam Rasulullah pernah bersabda, "Setiap bagian dari bumi Allah ini adalah tempat sujud." Hadis riwayat Muslim. Riwayat lain mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan dalam keadaan bersih." Hadis riwayat Muslim. Sedangkan secara umum masjid adalah tempat suci umat Muslim atau umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat kegiatan-kegiatan keagamaan, tempat penyuluhan ke masyarakat dan pembinaan masyarakat, di mana masyarakat di sini dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur
dan terencana. Dalam fungsi masjid ini juga untuk menyiarkan ajaran-ajaran Islam dan meningkatkan semarak keagamaan dan menyemarakan kualitas umat Islam dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga partisipasi dan tanggung jawab para jamaah Islam atau umat Islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar. Baiklah, telah saya paparkan mengenai pengertian masjid secara umum. Selanjutnya, apa sih itu masjid kampus? Baiklah, masjid kampus adalah masjid yang dibangun di dalam kawasan kampus yang ditujukan sebagai tempat dakwah atau tempat pembelajaran. Masjid kampus merupakan suatu objek kecil dari bagian perguruan tinggi atau kampus. Meskipun begitu, peran masjid kampus dalam membentuk mahasiswa berintegrasi itu sangatlah besar. Masjid kampus tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah atau tempat sholat, namun saat ini masjid kampus digunakan untuk pusat kegiatan keagamaan, kajian, dan lembaga-lembaga atau kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi di sini saya akan memaparkan juga mengenai fungsi dan peranan masjid kampus. Fungsi dan peranan masjid kampus yang pertama itu adalah masjid kampus digunakan sebagai tempat suasana religius. Suasana kehidupan keagamaan ini hampir berada di setiap kampus perguruan tinggi. Sudah banyak dirasakan semarak sebelum dikumandangkan azan. Terdengar jelas alunan kalam ilahi dari menara-menara masjid kampus di setiap gedung perkantoran dan ruang kuliah sebagai isyarat sudah masuk atau sudah waktunya sholat, sekaligus sebagai ajakan untuk sholat berjamaah. Peran atau fungsi kedua yaitu sebagai media pembinaan sholat wajib 5 waktu. Tujuan pembinaan ini adalah untuk menekankan upaya pembinaan sholat para jamaah. Di antara kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan adalah pertama, contohnya membagikan buku pedoman sholat praktik kepada para jamaah sholat. Peran atau fungsi kedua yaitu pembinaan sholat wajib 5 waktu. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk menekankan kepada semua warga atau mahasiswa di masjid kampus itu untuk melakukan sholat berjamaah. Di dalam kegiatan ini ada beberapa cara yang dilakukan. Pertama, membagikan buku pedoman sholat praktik kepada para jamaah. Kedua, yaitu mengadakan pengajian singkat mengenai sholat, misalnya dalam bentuk kultum atau pengajian khusus. Yang ketiga adalah menerbitkan jurnal atau buletin yang tergantung dengan kesanggupan para panitia masjid yang berkaitan dengan ajaran Islam, termasuk masalah peribadaan secara syariat dan hakikatnya. Selanjutnya yaitu menempelkan papan petunjuk waktu salat yang berlaku pada setiap saat. Fungsi dan peran masjid kampus yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu pembinaan sholat Jumat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sholat Jumat itu pasti banyak jamaah yang berlomba-lomba, karena ini dikatakan bahwa sholat Jumat itu sangat wajib, maka tanpa disuruh pun para jamaah akan terutama jamaah laki-laki akan berlomba-lomba melaksanakan sholat Jumat. Fungsi atau peran ketiga yaitu pembinaan kegiatan bulan Ramadan. Sebagaimana diketahui bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan ini banyak pahala-pahala atau amalan yang dapat kita lakukan. Contohnya seperti melaksanakan puasa pada siang hari sampai menjelang maghrib, sholat tarwih, sholat witir, dan tadarrus serta iktikaf di masjid.
Kegiatan bulan Ramadan yang perlu dikelola dengan baik antara lain pertama sholat tarawih. Ada sebuah fakta yang menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat pada awal-awal puasa itu jumlah jamaah di masjid itu pasti jumlah jamaah tarawih itu tarawih di masjid itu pasti banyak. Namun saat mendekat pertengahan bulan Ramadan itu jumlah jamaah akan semakin kurang hingga pada akhir Ramadan maka jumlah jamaah akan semakin berkurang. Selanjutnya yaitu diadakannya kuliah tarawih. Di Indonesia ada tradisi bagus yaitu setiap bulan Ramadan tiba atau setiap sebelum sholat tarawih selalu akan dimulai dengan kuliah tarawih. Jika kurikulum kuliah tarawih disusun dengan baik dan dipilih tema-tema yang sangat menarik dan dibutuhkan oleh mahasiswa atau masyarakat kampus lainnya, maka akan menjadi suatu terobosan yang sangat menarik. Selanjutnya yaitu kultum atau kuliah 7 menit. Kultum ini biasa dilakukan 7 menit setelah sholat subuh. Ada sebuah fakta juga bahwa jamaah sholat subuh pada bulan Ramadan banyak dihadiri oleh jamaah. Kiranya perlu dibuatkan kurikulum kultum ba'da sholat subuh yang baik dan dipilih tema-tema yang sangat dibutuhkan dan menjadi bahan pengajaran berharga bagi setiap jamaah. Selanjutnya yaitu iktikaf dan tadarus Al-Quran. Pada bulan Ramadan biasanya ada sejumlah jamaah atau sejumlah golongan yang gemar menghidupkan masjid dengan cara beriktikaf di dalam masjid serta melakukan tadarus Al-Quran. Alangkah baiknya jika bertadarus Al-Quran tidak hanya dibaca namun dipahami, dimaknai dan diamalkan arti ayat per ayat tersebut. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan lain di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagaimana diketahui bahwa bulan yang paling tepat untuk memperoleh berbagai amal-amalan soleh dengan melakukan berbagai macam ibadah. Misalnya seperti pengajaran Islam. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi masjid kampus yaitu yang kelima yaitu program tutorial atau mentoring keislaman. Program tutorial PAI atau mentoring keislaman di kampus ada yang dilaksanakan oleh unit tertentu atau unit kegiatan keagamaan mahasiswa yang ada di masing-masing kampus. Ada juga yang dilaksanakan oleh badan unit yang bersifat otom atau tidak terikat dengan mata perkuliahan. Selanjutnya fungsi dan peranan masjid kampus selanjutnya yaitu atau yang keenam yaitu unit kegiatan dakwah mahasiswa atau UKDM. Unit kegiatan dakwah kampus mahasiswa ini dipusatkan di masjid kampus perguruan tinggi. Tujuan pokok dari lembaga ini adalah untuk membina para anggotanya seperti calon sarjana, calon pendidik, calon guru dan kader masa depan dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah, memelihara ajaran Islam dan ikut menciptakan kampus yang religius. Kegiatan utama dari unit ini adalah kaderisasi para dai dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi untuk berdakwah di kalangan mahasiswa lainnya. Kegiatan UKDM misalnya berupa mengadakan majelis ta'lim ilmiah. Selanjutnya yaitu poin ketujuh atau fungsi dan peran ketujuh yaitu sub-unit pengkajian Islam. Unit pengkajian Islam berada di bawah pembinaan langsung pembantu rektor 3 bidang kemahasiswaan. Program kerja unit ini lebih berorientasi kepada pengkajian isu-isu yang berkembang di masyarakat, terutama masyarakat kampus. Fungsi yang ke-8 atau peranan yang ke-8 yaitu sebagai lembaga pengkajian ibadah wanita Islam atau LPIWI. Lembaga Pengkajian Ibadah Wanita Islam
merupakan contoh suatu organisasi keagamaan wanita Islam yang berada di lingkungan perguruan tinggi. Latar belakang ini muncul karena didorong oleh kebutuhan dan keinginan para dosen putri serta mahasiswi tentang materi keislaman, materi keagamaan, khususnya mengenai ilmu wanita atau fikih wanita yang sering disebut fikhun nisa. LPIWI ini dijadikan sebagai wahana untuk membina dan mempersiapkan wanita sebagai sarjana, ilmuwan, dan guru. Fungsi ke-9 atau peran ke-9 yaitu masjid kampus digunakan sebagai tempat kegiatan hari raya Islam. Aktivitas keagamaan akademika terutama dosen atau karyawan perguruan tinggi selama ini dihubungkan dengan hari-hari besar agama Islam. Universitas secara resmi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan hari besar Islam yang melibatkan seluruh mahasiswa yang berada di dalam perguruan tinggi negeri, khususnya yang beragama Islam, seperti dalam penyambutan Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, Isra Miraj, Nuzulul Quran, dan silaturahmi. Yang terakhir dari fungsi dan peranan masjid kampus yaitu sebagai program studi agama dan bahasa Arab. Bahasa Arab sering diasosiasikan dengan agama Islam karena bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan-ilmuwan Islam. Serta bahasa Arab ini merupakan bahasa yang berada dalam kitab suci umat Islam sendiri. Seperti Al-Quran dan kitab-kitab hadis juga berbahasa Arab. Oke, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai peran dan fungsi dari masjid kampus. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dijadikan sebagai media pembelajaran, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi itu dapat mendorong mahasiswa lebih giat lagi dalam memakmurkan masjid. Dan kan itu dimulai dari diri kita pribadi sendiri, karena kalau bukan dari kita pribadi terlebih dahulu siapa lagi, dan kalau bukan dilakukan sekarang kapan lagi. Jadi sebelum saya menutup ceramah ini atau pemaparan materi ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.